Pada bulan November tahun 2014, seorang pengusaha sukses yang bernama Lee mendatangi sebuah pesta yang dihadiri oleh para pebisnis sukses yang berasal dari seluruh penjuru Tiongkok. Hadirnya Lee dalam pesta tersebut memang bisa dibilang tidak biasa, karena Lee sendiri pada dasarnya merupakan orang yang kurang menyukai acara formal seperti itu. Hal ini lantaran ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana sebelum akhirnya bisa mencapai puncak karirnya di usia yang sudah menginjak 40 tahun ini. Akan tetapi, kendati demikian, Lee pun menyadari bahwa perkenalan antar para pebisnis ini juga bisa menguntungkan dirinya kelak karena selain bisa bertukar ilmu, koneksi pun juga cukup menjadi poin penting dalam pengembangan bisnis. Oleh karena itulah, Lee berusaha beradaptasi dengan baik di pesta tersebut. Akan tetapi di sela-sela Lee berbincang dengan para tamu undangan, tiba-tiba saja seorang gadis muda berparas cantik menghampiri dirinya. Dengan sangat sopan, gadis muda itu memperkenalkan diri dan juga pekerjaannya. Selanjutnya diketahui gadis muda itu bernama Zhang dan ia merupakan seorang manajer di sebuah bank ternama di Cina. Dari tata bicara dan juga tata krama Zhang membuat mata Lee tak teralihkan. Ia begitu terkesima melihat Zhang yang berperilaku sangat sopan dan tidak murahan seperti gadis-gadis muda yang kerap menghampirinya. Setelah perkenalan itu, keduanya pun saling berbincang. Demi untuk mencairkan suasana yang canggung, Zhang menceritakan bahwa dirinya merupakan alumni dari Universitas Wuhan dan berasal dari Shanxi. Mendengar hal demikian membuat Lee seolah langsung bisa membuka diri karena ia pun juga merupakan alumni Universitas Wuhan dan juga lahir di Shanxi. Karena kesamaan itulah keduanya pun menjadi lebih akrab. Selama pesta berlangsung, mereka begitu betah berbincang berdua tentang banyak hal. Setelah pertemuan pertama mereka di acara pesta tersebut, Zhang dan Lee nampaknya sama-sama merasakan adanya kecocokan. Oleh karena itulah mereka kembali memutuskan untuk bertemu. Kini pertemuan yang tanpa dilandasi oleh urusan bisnis itu membuat keduanya semakin terbuka akan kehidupan pribadi mereka. Seolah sedang berbicara dengan kawan lama, Zhang bercerita tentang kepedihannya setelah kedua orang tuanya bercerai ketika ia masih berusia 3 tahun. Perceraian orang tuanya itu membuat kehidupannya tak sama dengan teman-teman sebayanya. Karena ia harus hidup dengan kakek neneknya yang hanya memiliki profesi sebagai petani. Zhang kala itu mengenang betapa sulit kehidupannya lantaran kondisi perekonomian kakek dan neneknya hingga di usia yang sudah senja pun keduanya masih harus bekerja keras demi untuk bisa menyekolahkannya sampai di perguruan tinggi. Mendengar cerita Zhang yang demikian sontak membuat hati Lee begitu sedih. Hal ini karena ia pun juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Dilahirkan dari keluarga yang juga miskin, membuat Lee begitu menghargai perjuangan Zhang yang pada akhirnya bisa keluar dari jeratan tersebut. Terlebih lagi, Lee juga teringat akan putrinya yang kini tinggal bersama mantan istrinya. Sekumpulan perasaan itulah yang membuat Lee kini memandang Zhang dengan cara yang berbeda. Meskipun Zhang tidak memiliki tabungan jutaan seperti dirinya, namun Lee begitu terpukau akan kerja keras Zhang yang bisa sampai di titik ini. Setelah pertemuan kedua itu, hubungan Lee dan Zhang dengan sangat cepat menjadi hubungan percintaan. Hanya 1 bulan setelah mengenal Lee, Zhang kemudian meminta kepada Lee agar bisa tinggal bersama dirinya. Lee yang sudah lama bercerai dan merasa kesepian tentu saja langsung menyetujui permintaan Zhang itu. Dengan tangan terbuka, ia menyambut Lee untuk masuk ke rumahnya.
Setelah keduanya tinggal bersama, Zhang kemudian memperkenalkan Li kepada kakek dan neneknya. Oleh karena merasa iba dengan kondisi pasangan yang sudah senja itu, Li menanyakan kepada Zhang bantuan apakah yang sekiranya bisa ia berikan untuk membuat kakek dan neneknya senang. Tanpa banyak waktu berpikir, Zhang langsung mengatakan kepada Li agar ia memberikan kakek dan neneknya itu sebuah rumah. Mendengar hal demikian, tanpa banyak berkata-kata, Li langsung membelikan sebuah rumah kepada kakek dan nenek Zhang di desa. Rumah seharga 500.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah itu tentu saja tidak pernah dibayangkan oleh pasangan yang sudah lanjut usia itu. Mereka terlihat begitu bahagia dan menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada Li. Merasakan kehangatan sikap itulah hati Li semakin melunak kepada Zhang. Ia kini benar-benar telah yakin bahwa Zhang adalah wanita baik-baik dan juga dari keluarga yang baik. Pada titik ini kepercayaan Li kepada Zhang bisa dibilang sudah pada puncaknya. Hal itu nampaknya juga dirasakan oleh Zhang yang kini tak sungkan meminta apapun yang ia mau kepada kekasihnya itu. Hingga pada suatu hari setelah beberapa bulan tinggal bersama, tiba-tiba saja Zhang mengusulkan kepada Li agar mereka segera menikah. Menurut Zhang pada saat itu, keduanya saling mencintai dan sudah sama-sama dewasa. Apalagi kini ia telah berusia 30 tahun. Oleh karena itulah, ia ingin segera memiliki keluarganya sendiri. Li yang masih ragu akan komitmen yang begitu besar kemudian menolak Zhang secara halus. Namun meski ia menolak untuk menikah pada saat ini, Li tetap menjanjikan kepada Zhang bahwa mereka akan menikah, namun ia butuh waktu. Zhang yang mendengar hal itu nampaknya juga bisa menerima dan keduanya tetap hidup bersama seperti sebelumnya. Setelah 1 bulan, Zhang tidak membahas masalah pernikahan. Tiba-tiba saja pada suatu hari ia mengatakan kepada Li bahwa dirinya hamil. Li yang mendengar hal itu awalnya merasa cukup kaget, namun ia juga tak dapat memungkiri rasa bahagianya ketika mendengar kekasihnya itu hamil. Karena kehamilan itulah, Li kemudian memutuskan untuk menikah dengan Zhang pada bulan Mei tahun 2015. Setelah pernikahan keduanya telah sah di mata hukum, Zhang kemudian meminta kepada Li untuk dibelikan rumah baru. Seperti biasa, tanpa banyak berkata-kata, Li pun menuruti permintaan istrinya. Setelah keduanya tinggal di rumah baru, tiba-tiba saja Zhang mendapatkan kabar bahwa kakek dan neneknya tengah sakit. Oleh karena itu, kembali Zhang meminta uang sebesar 85.000 yuan atau sekitar 193 juta rupiah kepada Li. Tanpa berpikir panjang, Li pun memberikannya kepada Zhang dengan harapan uang itu akan dipergunakan untuk membawa kakek dan neneknya ke rumah sakit. Setelah beberapa hari, Zhang mendapatkan uang tersebut, kembali ia meminta uang kepada suaminya itu. Kali ini dengan nominal yang tidak main-main, yakni 2,74 juta yuan atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Rencananya uang itu hendak Zhang pergunakan untuk membuka klinik kecantikan. Seperti yang terjadi sebelumnya, Li pun menuruti permintaan sang istri tersebut dan segera memberikannya kepada Zhang di hari itu juga. Keesokan harinya, ketika keduanya sedang sarapan bersama, Li menanyakan kepada Zhang bagaimana kondisi kandungannya. Dengan tenang, Zhang menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Hal ini ditanyakan oleh Li bukannya tanpa sebab. Ia merasa khawatir karena Zhang selama ini selalu menghindar ketika dirinya mengajaknya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Melihat perut Zhang yang semakin membesar membuat Li merasa semakin was-was akan kondisi istrinya itu.
Pada saat itulah, Zhang kemudian berjanji kepada Li bahwa esok hari ia akan melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan meminta Zhang untuk ikut bersamanya. Pada hari itu, Zhang lalu berpamitan kepada Li kalau ia akan mengurus berkas-berkas depositonya di bank. Li juga sempat berpesan kepada Zhang untuk berhati-hati di jalan karena ia membawa uang yang begitu banyak. Dengan senyum cerianya seperti biasa, Zhang mencium kening suaminya itu dan kemudian bersiap-siap untuk pergi. Setelah selesai sarapan, Li kemudian berangkat ke kantor. Namun sebelumnya, ia mengatakan kepada Zhang bahwa dirinya akan pulang lebih awal hari ini. Sesampainya di kantor seperti biasa, Li sibuk dengan pekerjaannya. Namun di tengah hari, Li tiba-tiba saja merasa ingin menelpon Zhang untuk menanyakan keadaannya. Ketika menghubungi ponsel Zhang, Li mendapati bahwa ponsel istrinya itu sudah tidak aktif. Namun karena ia masih harus mengerjakan banyak hal, Li tidak terlalu memikirkannya. Ketika sore telah tiba, Li kemudian pulang ke rumahnya. Namun anehnya, ia tidak melihat Zhang ada di rumah. Awalnya Li masih berpikiran positif. Ia lalu kembali menelpon ponsel milik Zhang. Namun lagi-lagi ponsel Zhang tidak aktif. Oleh karena kini ia mulai merasa khawatir, Li lalu bergegas menuju kamar utama. Di sana ia melihat kamar tersebut dalam kondisi yang sangat berantakan. Merasa rumahnya telah dirampok, Li kemudian langsung menuju tempat di mana ia meletakkan brankas miliknya. Dan benar saja ia mendapati brankas tersebut telah dalam kondisi terbuka. Semua aset-aset berharga miliknya di dalam brankas tersebut raib. Kini kepanikan Li sudah di puncaknya. Tak hanya ia memikirkan barang-barangnya yang telah dicuri, namun ia juga mencemaskan Zhang sang istri. Ia takut Zhang diculik oleh orang-orang yang telah merampok rumahnya. Oleh karena itulah, Li lalu bergegas ke kantor polisi. Hari itu tepatnya pada tanggal 18 Juni tahun 2015, setelah beberapa jam Zhang tidak diketahui keberadaannya, Li melaporkannya ke kantor polisi. Li kala itu melaporkan bahwa istrinya telah hilang dan meminta polisi untuk segera menyebarkan pemberitahuan orang hilang. Polisi yang tentu saja tidak mau melangkah terburu-buru, kemudian segera melakukan penyelidikan mereka dengan mendatangi rumah Li untuk memeriksa kondisi rumahnya. Dalam pemeriksaan itu, polisi mendapati bahwa kondisi pintu rumah Li tidak mengalami kerusakan apapun. Dari sinilah polisi mulai mencurigai bahwa seseorang yang melakukan perampokan di rumah Li itu adalah orang yang mengenalnya. Selanjutnya polisi memeriksa kamar utama. Di sana mereka mendapati bahwa beberapa koper dan semua pakaian mahal milik Zhang telah hilang. Tak berhenti sampai di situ, polisi juga menanyakan kepada Li perihal kode kunci pembuka brankas tersebut. Menurut Li yang mengetahui kode brankas itu hanyalah dirinya dan Zhang. Dengan beberapa temuan itulah, polisi kemudian kembali ke kantor untuk melakukan penyelidikan yang lebih intensif. Keesokan harinya, polisi memberikan kabar kepada Li. Kabar yang tidak akan pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Ketika itu polisi mengatakan bahwa mereka mendapati Zhang berada di Hong Kong pukul 12 siang kemarin. Dan setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat. Tidak hanya itu, polisi juga mendapatkan informasi bahwa sebelum kepergian Zhang ke Amerika Serikat, ia diketahui rutin mengunjungi beberapa hotel mewah di Shenzhen. Informasi dari polisi ini tentu saja membuat Li sangat terpukul. Ia tidak pernah menyangka pernikahannya dengan Zhang yang baru berusia 33 hari akan berakhir seperti ini. Ia kembali memikirkan gerak-gerik Zhang selama ini dan mulai mencurigai bahwa Zhang memang sedari awal telah merencanakan penipuan ini. Hal senada nampaknya juga diungkapkan oleh polisi. Hasil penemuan mereka mendapati bahwa Zhang tergabung dalam komplotan yang memiliki modus operandi serupa.
Komplotan itu beranggotakan gadis-gadis muda dan cantik yang sengaja menarik laki-laki kaya dan paruh baya. Oleh karena itu tidak heran jika perginya Zhang ke luar negeri ini dapat dilakukan dengan mudah. Karena seperti diketahui, mengurusi berkas-berkas untuk bisa tinggal di luar negeri yang biasanya membutuhkan waktu cukup lama. Jadi dengan kata lain, Li bukanlah korban pertama dan terakhir dari kejahatan Zhang ini. Menurut pihak kepolisian yang sedang menangani kasus ini, kerugian yang dialami oleh Li tidaklah main-main. Dari keterangan Li, mereka mendapati bahwa 4 sertifikat gedung milik Li telah diambil oleh Zhang. Selain itu, sejumlah perhiasan dengan total pembelian 4 juta yuan dan buku nikah serta kartu identitas milik Li juga ikut raib. Hal yang dikhawatirkan oleh polisi adalah Zhang menyalahgunakan kartu identitas milik Li itu demi untuk menjual kembali 4 gedung yang sertifikatnya di atas namakan Li. Oleh karena itulah, kepolisian Cina kini tengah mencari cara untuk memancing Zhang agar menginjakkan kakinya di Cina. Akan tetapi, upaya polisi itu kini masih tidak membuahkan hasil. Oleh karena itulah, Li yang mengetahui hal tersebut kemudian mencari cara guna membantu penyelidikan polisi. Atas saran dari pengacaranya, Li kemudian menyewa beberapa orang detektif swasta yang bertempat di Amerika untuk menemukan Zhang. Meskipun Li harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk menyewa detektif-detektif tersebut, namun usahanya akhirnya membuahkan hasil. Menurut informasi yang didapat dari penyelidikan itu, Zhang yang kini tinggal di Amerika sudah melahirkan anaknya. Bahkan Zhang juga tengah menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki yang berkewarganegaraan Amerika. Oleh karena itulah Zhang bisa tinggal di sana dengan menggunakan identitas palsu. Kini setelah mendapatkan alamat tinggal Zhang, Li kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan menjemput Zhang. Dengan hati yang berdebar, Li yang kini telah berada di depan rumah Zhang di Amerika memberanikan diri untuk melihat penipu yang telah membuatnya hancur. Hari itu ketika Li membunyikan bel pintu rumah Zhang tanpa kecurigaan apapun, wanita itu membukanya. Wajahnya langsung berubah pucat manakala ia mendapati Li yang kini telah ditemani oleh kepolisian setempat berada di depan rumahnya untuk menangkapnya. Zhang yang mengetahui hal itu langsung menggunakan cara lamanya. Sambil menangis, Zhang mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Li. Selain itu, Zhang juga mengatakan bahwa bayi yang telah dilahirkannya itu adalah darah daging Li. Li yang mendengar hal demikian tentu saja tidak mempercayai perkataan yang keluar dari mulut Zhang yang berbisa itu. Meskipun jantungnya berdegup begitu kencang, namun Li merasakan kepuasan manakala melihat Zhang harus diborgol dan digiring ke kantor polisi. Setelah penangkapan itu, Zhang kemudian diekstradisi ke Cina. Segera setelah ia sampai di Cina, Zhang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Meskipun sebelumnya dalam persidangan, Zhang bercerita panjang lebar tentang kehidupannya yang hanya diasuh oleh kakek dan neneknya, namun hukum tetap tegak lurus. Ketika Zhang berpikir kisah sedihnya itu dapat menjadi alasan mengapa ia melakukan kejahatan ini, namun semua tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karena itulah, majelis hakim memberikan vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Ia pun juga harus membayar ganti rugi sebesar 7 juta yuan atau sekitar 15 miliar rupiah. Mendengar putusan tersebut, wajah Zhang langsung pucat, tak lama tubuhnya pun ambruk. Setelah Zhang akhirnya dapat dijebloskan ke penjara, kini yang menjadi pertanyaan bagaimanakah nasib bayi yang baru saja dilahirkan oleh Zhang. Sayangnya bayi malang itu tidak diketahui kondisinya. Dari semua laki-laki yang pernah berhubungan dengan Zhang, tidak ada satupun yang mau maju dan mengakui bayi tersebut.
Dalam kasus ini, pada akhirnya korban sebenarnya adalah anak yang dilahirkan oleh Zhang. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.